Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan ngebahas seputar investasi terutama di aplikasi Bibit. Sebelum masuk ke video, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menggunakan kode referral RCashback. Ya, sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Oke, jadi di video kali ini kita akan sharing perihal kapan waktu terbaik untuk membeli reksadana dan kapan waktu terbaik untuk menjual reksadana. Karena pertanyaan ini sering muncul di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ngebahasnya. Jadi yang pertama, waktu terbaik untuk membeli reksadana. Oke, jadi saya kasih tahu teman-teman dulu. Setelah detik ini, ya, maka semua ini merupakan hasil dari tips saya sendiri berdasarkan pengalaman saya sendiri. Oke ya teman-teman, jadi teman-teman juga bisa mengikutinya, bisa juga enggak, punya strategi sendiri, punya pemikiran sendiri, itu enggak masalah, sharing saja di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi menurut saya waktu terbaik untuk membeli reksadana adalah per periode tertentu ya teman-teman ya, atau yang lebih sering disebut dengan DCA, dollar cost averaging ya teman-teman ya. Saya pribadi, saya netepin itu setiap tanggal 25 itu saya pasti membeli reksadana. Teman-teman nggak perlu istilahnya takut ataupun kepikiran, wah apakah ini sudah yang paling rendah harganya, atau ini jangan-jangan saya beli waktu tertinggi, atau harga ini apakah sudah diskon besar-besaran ya 11, 12, atau 10 seperti itu. Nah, jadi waktu terbaik adalah rutin menurut saya teman-teman ya, karena dengan rutin pembelian unit reksadana itu maka secara otomatis kita akan mendapatkan harga rata-rata. Ini juga dibarengi yang biasa saya balas kolom komentar ya teman-teman, tetap pantau kinerja reksadana yang kita miliki. Jangan sampai grafiknya udah mulai turun kita masih nggak sadar ya. Selama grafiknya masih naik turun, naik lebih tinggi, turun naik lebih tinggi, itu nggak masalah ya. Jadi menurut saya waktu terbaik untuk membeli reksadana adalah kita harus patok satu waktu, misalnya sebulan sekali, sebulan 2 kali, dan kita harus komitmen pada waktu tersebut ya teman-teman ya. Contoh seperti saya yang saya komit pada setiap tanggal 25 itu teman-teman. Jadi setiap saya gajian saya langsung investasi ke reksadana, saya tanpa melihat harga unitnya berapa, saya juga tak melihat apakah dia waktunya plus atau waktunya minus teman-teman. Jadi itu yang saya lakukan. Oke teman-teman, jadi sudah selesai ke videonya sampai di sini. Oh tidak teman-teman, setelah kita tahu waktu terbaik untuk membeli, dan teman-teman juga tahu saya sudah melakukan investasi reksadana ini kurang lebih mungkin sudah 1,5 tahun, sudah mau anniversary 2 tahun di Bibit teman-teman, seperti itu. Nah, jadi benarkah waktu terbaik bagi saya itu setiap tanggal 25 ini membuahkan hasil? Kita langsung lebih masuk ke video dan saya akan menampilkan layar Bibit saya di... Benar sekali, saya akan menampilkan layar Bibit saya di sini. Oke. Jadi ini adalah hasil investasi saya di mana saya rutin melakukan pembelian setiap tanggal 25. Posisi sekarang adalah plus 7% ya teman-teman, di mana Jarvis posisinya sekarang adalah plus 5%-an ya teman-temannya, sudah 10 juta. Kurang berapa kali lagi? 5 kali lagi. Bagi teman-teman yang belum tahu kenapa, silahkan cek video-video sebelumnya kenapa saya menargetkan Jarvis untuk 15 kali top up rutin ya. Jadi nanti 15 juta ya teman-teman ya. Nah, yang belum tahu, penasaran ada di video yang mana saya lupa. Kemudian di dana pensiun saya juga rutin. Pertama kali waktu membeli Bibit saya langsung menggunakan robo, saya langsung rutin melakukan investasi ya. Ini saya nggak milih, oh lagi merah dalam nih, saatnya untuk beli biar dapat unitnya banyak, nggak gitu. 25 saya langsung eksekusi, saya beli 2 reksadana di dana pensiun ini dan di satu lagi di Jarvis ya teman-teman. Posisi saham saya adalah plus 8% dan plus 9%. Sehingga pengalaman saya yang kurang lebih sudah 1,5 tahun investasi rutin di Bibit, harusnya lebih ya teman-teman ya. Jarvis saja sudah 10 kali ya teman-teman. Berarti di dana pensiun ini sudah harusnya lebih daripada, mungkin sudah hampir 2 tahun ya, seperti yang saya bilang ya teman-teman ya. Sudah membuahkan hasil berkisaran plus 7%-an teman-teman. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya yang sudah hampir 2 tahun ini, seharusnya dengan investasi rutin mempunyai potensi ya teman-teman untuk meningkatkan aset kita, nilai aset kita. Nah, ini contoh portofolio saya nggak hoax ya teman-teman ya. Nanti dibilangnya, ih nggak hoax, saya itu sembarangan. Ini real ya, ini real portofolio saya teman-teman, seperti itu. Bagi teman-teman yang baru mampir, teman-teman lihat saja perjuangan titik air mata saya, titik air mata, netes air mata. Lihat saja perjuangan saya dari awal hingga saat ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Nah, setelah mendapatkan waktu yang tepat untuk membeli reksadana, kita pasti bingung kan, kapan sih waktu tepat untuk menjual reksadana?
Apakah waktu hijau ya seperti Jarvis di PJ yang mana itu sudah plus 20%, tapi saya nggak jual? Iya, padahal itu waktu yang terbaik, sudah plus 20%. Nah, kenapa saya nggak jual? Karena, nah ini lagi masuk ke pendapat saya. Waktu terbaik untuk menjual reksadana adalah maaf sound efeknya pakai buat sendiri biar lebih keren gitu, adalah ketika tujuan investasi kita tercapai. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu kalut ataupun galau, wah sudah plus 20% nih, saatnya jual. Kita nggak seperti itu teman-teman. Itu alasan kenapa si Jarvis nggak saya jual teman-teman, walaupun sudah plus 20%. Karena tujuan investasi saya adalah 15 kali top up rutin di Jarvis. Yang awalnya saya mau beli ya, karena dari video saya sebelumnya, silahkan cek kalau belum tahu saya mau ngapain. Jadi saya tetap rutin. Bagi teman-teman subscriber setia pasti tahu kenapa saya nggak jual Jarvis waktu di puncaknya, yaitu plus 20% ya teman-teman ya, waktu itu ya 20% yang udah 1 jutaan. Saya nggak jual, saya malah tetap fokus ya. Jadi hingga tujuan investasi saya tercapai. Bagaimana dengan dana pensiun? Saya juga tidak begitu mengkhawatirkan ketika reksadana saham saya minus, teman-teman. Ada di video-video saya sebelumnya yang ketika kita menangis bersama teman-teman ketika minus dalam ya. Tapi saya tetap investasi rutin setiap tanggal 25 dan hasilnya sekarang sudah mulai plus. Dana pensiun ini seperti saya katakan teman-teman, apabila nggak ada halangan dan target tercapai on track 7,5 miliar di umur saya 55 tahun. Berarti saya akan investasi rutin selama 25 tahun. Ikuti perjalanan saya menuju barat mengambil kitab suci bersama Sun Gokong. Oh enggak teman-teman, itu film ya, Kerasakti ya. Ini maksudnya ikuti saja jejak saya, apakah mampu konsisten hingga 55 tahun tetap di aplikasi bibit ini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi waktu terbaik membeli reksadana menurut saya adalah kita patok waktunya sendiri teman-teman. Misalnya sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, tapi jangan sebulan 30 kali. Nanti bingung teman-teman, beli terus. Jadi nggak tahu kapan unitnya masuk ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi alangkah lebih baik, oh saya sebulan sekali, oh saya sebulan 2 kali, oh saya 2 bulan sekali, oh saya 3 bulan sekali. Bebas teman-teman. Kemudian waktu terjualnya tuh kapan? Ketika tujuan investasi kita tercapai ya teman-teman ya. Di sini Bibit bantuin kita loh teman-teman. Contoh kita tambah portofolio ya teman-teman ya. Saya tambahkan contoh, saya masukin gadget ya. Kita mau beli gadget ya. Oke lah, gadget kita setiap 4-5 tahun sekali ataupun 3 tahun sekali ganti ya. Misalnya kita tulis handphone ya teman-teman ya. Dana yang mau saya kumpulkan adalah 5 juta ya. 5 juta buat beli HP baru bisa lah ya teman-teman ya. Di 3 tahun mendatang, 1, 2, 3. Oke. Jadi di 3 tahun mendatang saya udah mau ganti HP, tapi saya investasinya rutinnya mulai dari detik ini juga. Ini contoh ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nama portofolio minimal 3 karakter. Iya deh, HP gua gitu ya teman-teman ya. Minimal 3. Lanjut. Nah, di sini kita akan bisa ikut rekomendasi Robo ataupun pilih reksadana sendiri, di mana rekomendasi nabung rutin per bulannya adalah 110.000 ya teman-teman. Di situ udah kasih tahu, ini 110.000 kita tabung terus selama 3 tahun berturut-turut. Nah, ketika sampai waktunya Desember, tadi berapa? Desember 2024 ya teman-teman ya. Kita saat itulah menjual reksadana tersebut dan kita beli sate. Bukan sesuai tujuan investasi awalnya, beli handphone. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Oke. Jadi inilah menurut saya tips untuk membeli ataupun menjual reksadana. Sehingga kita lebih tenang, lebih fokus untuk melakukan investasi. Dan sebelum menutup video ini, bolehkah saya memberikan sedikit quotes yang mungkin bisa membantu membuka sedikit wawasan kita bersama. Jadi ada beberapa teman-teman yang sering sharing, Yung kenapa waktu hijau nggak dijual ya? Kenapa waktu merah nggak beli lebih banyak ya? Karena unitnya kan lebih banyak, otomatis nanti naik cuannya lebih gede. Nah, di sini saya ingatkan, kita sama-sama saling belajar. Menurut saya itu bedanya konsep investasi dan trading perdagangan. Itu kita harus bedakan ya teman-teman ya. Kalau trading, kita mencari selisih harga waktu kita beli dan waktu kita jual dalam tempo kalau bisa sesingkat-singkatnya. Benar kan? Kayak orang dagang gitu. Pagi ini gua beli coklat 1.000 satu batang. Kalau bisa 5 menit kemudian 1.500 itu udah harus kejual. Kalau bisa seperti itu. Itu konsepnya trading. Jadi mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Ya. Lah lalu kenapa dengan investasi bibit di reksadana bedanya apa sih Yung? Bedanya kalau investasi kita fokus
fokus untuk menumbuhkan aset yang awalnya nilainya mungkin 1 juta. 5 tahun kemudian 1 juta ini mungkin jadi 1,5 juta. Aset kita bertumbuh. Kita nggak cari selisih harga. Beli paling tinggi, jual paling rendah. Nyangkut tuh dong. Salah. Beli paling rendah, jual paling tinggi. Itu konsepnya dagang, trading, investasi. Kalau bisa kita invest hari ini, 5 tahun kemudian aset kita mungkin bisa jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Seperti itu teman-teman. Ya oke teman-teman. Dan saya ingatkan sekali lagi, di video ini semua berdasarkan sharing pendapat saya, opini saya, dan berdasarkan pengalaman saya yang real di aplikasi Bibit tadi. Ya teman-teman bisa lihat sendiri. Dan inilah hasilnya. Saya belum pernah jual. Mungkin di video-video sebelumnya pernah sempat saya jual karena memang ada satu reksadana yang saya khususkan untuk dana darurat dan kebetulan waktu itu saya memang membutuhkannya dan terpaksa saya jual. Namun di 2 reksadana ini saya tetap konsisten. Doakan ya teman-teman ya, semoga lancar-lancar saja, jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sehingga konten-konten ini bisa terus dibikin. Jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Saya harap dapat menjawab keluh kesah gundah gulana gulali yang ada di dalam hati. Kapan beli, kapan jual, Yung? Saya bingung, Yung. Gak bisa tidur, Yung. Mimpin kamu, Yung. Aduh, jangan sampai kayak gitu deh ya, teman-teman ya. Saya harap di video ini bisa, oh, jadi seperti ini ya. Harapannya bisa membantu, bisa men-sharing. Dan bagi teman-teman yang punya mungkin pendapat lain mengenai kapan waktu terbaik untuk membeli dan kapan waktu terbaik untuk menjual, bisa kita sharing di kolom komentar ini ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan, request, atau apapun itu juga, silakan saja drop komen di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang pengen join investasi reksadana ya teman-temannya di aplikasi Bibit, jangan lupa gunakan kode referral cashback ya, sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Linknya juga ada di bawah kalau teman-teman capek kalau mau ketik Play Store atau App Store. Oke, jadi nantikan video-video saya berikutnya.